Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Fa inna kulla man tawajjaha wa qalbuhu li ghairillah hujiba 'anillah. Siapa yang sedang bertawajuh tapi kalbunya masih menghadap, masih sibuk dengan selain Allah. Selain Allah itu bisa jadi kondisi zahir, punggung sakit, pinggang sakit, itu kondisi zahir. Atau kondisi batin, hati sakit, hati senang, hati gembira, sibuk dengan itu. Hujiba 'anillah, maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa-rasa badan, rasa zahir, rasa batin, itu semua hijab. Jadi yang sekarang diberi sehat itu hijab, yang diberikan sakit itu pun juga hijab. Apakah rasa baik, rasa buruk, rasa senang dan susah, rasa sakit, rasa sehat itu membuat kita terputus kalbunya ingat Allah? Kalau terputus, bagaimana nanti diberikan sehat yang luar biasa? Kalau terputus karena sakit itu, gimana nanti diberikan sakratul maut? Maka apapun yang saudara-saudariku rasakan hari ini, sehat ataupun sakit, itu semua cara Allah menyapa. Wahai yang tidak ingat dalam sehat, ingatkah engkau dalam sakit? Wahai yang tidak ingat dalam sakit, ingatkah engkau dalam sehat? Wahai yang sehat dan sakit, janganlah pandang sehat, janganlah pandang sakit. Pandanglah annal mubli al-mubtali huwa Allah, bahwasannya yang memberi rasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang usul bukan dengan badan sehat, tapi dengan badan sakit. Ya. Ada orang Allah sampaikan kehadirannya dengan rasa sakit. Ada orang disampaikan kepada Allah dengan ilmu. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena memandang dia berilmu. Ada orang yang Allah sampaikan kepadanya dengan zikir. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena merasa ahli zikir. Ada orang yang sampai kepada Allah karena Quran. Karena Quran itu turun dari Allah. Tapi ada yang terhalang kepada Allah karena dia merasa dialah yang membaca Quran. Itu hijab. Ya. Maka hijab dibagi dua. Hijab itu halangan, tabir. Ada tabir yang putih, ada tabir yang berwarna. Ada tabir yang polos, tabir cahaya. Taat, ilmu, kesolehan, zikir, suluk. Maka saudara-saudariku, awal masuk suluk lalu mengatakan, saya suluk 10 hari aja. Hari sekian nanti pulang. Sejak hari itu dihitung secara hakikat tidak bersuluk. Karena fikirannya menunggu hari terakhir. Ya. Fikirannya menunggu hari terakhir. Paham? Ya. Maka orang yang bersuluk, berkhalwat, tidak diizinkan memikirkan hari terakhir. Sekali dia memikirkan hari terakhir, kharaja anil khalwah.
dia keluar dari khalwatnya, dia keluar dari suluknya, dia keluar dari jalur thariqahnya. Itu yang membuat rasanya kok lama di surau. Ya, bangun tidur, apa nih, kapan ini? Kain kapan ini ya? Apa ini ya? Bid'ah apa lagi? Bid'ah apa lagi yang engkau dustakan? Ya. Wa kullu man dzakara wa qalbuhu bi ghairi madhkurihi hujiba bi alfi hijab. Siapa yang berzikir, menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, semua itu, sedangkan kalbunya masih sibuk dengan selain yang disebut namanya. Apa contohnya tadi? Punggung sakit, tulang sakit, kudua sakit, pikiran pulang. Semua itu ya akan mengundang hijab, alf hijab, 1000 hijab. Gimana tuh? Oleh karena itu, walaupun sudah ditalkinkan zikir Ismul Jalalah, Allah, Allah, tetap ba'da sholat dibanyak-banyakkan oleh guru mimpin zikir la ilaha illallah untuk membakar hijab. Karena la ilaha tiadalah hijab. Habislah semua hijab. Illallah dengan izin, itu terjemahannya, terjemahan maknawinya. Ya Allah, tolong dihancurkan hijab ini. Yang boleh hijab itu cuma satu, al-hijab an-nuri al-muhammadi, yang disebut di dalam salawat al-hijab al-a'zam, hijab teragung, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dihijab dengan hijab nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang dia saker. Maka yang zikir ya, ana hanya boleh di dalam. Ana hanya boleh di mana? Di dalam. Sedangkan Allah al-haq al-mawjud itu boleh dilafazkan. Ya. Adab kita ya, kecuali ghalabakal hal, halnya kuat. Itu lain cerita ya. Kita tidak akan mengulangi sejarahnya Al-Hallaj ya. Baik. Jadi sudah berzikir pun pikiran tidak dengan yang dizikirkan, masih dihijab berapa? 1000. Hijab inilah yang berpotensi membuat seseorang nanti menggugurkan amalnya. Maka dia ngomong gini, alhamdulillah sudah 20.000. Langsung gugur. Wih, luar biasa bro. Kalimah ini dahsyat. Membuat aneh fana. Masa orang fana tahu dia fana? Ya, itulah hijab tadi. Padahal bagus toh, zikir 20.000, bagus ya? Bagus. Bagi orang awam sudah oke. Tapi bagi salik, enggak. Secara ilmu fikih sudah dapat pahala.
tapi secara ilmu thariqah dia belum apa-apa, karena dia belum menempuh jalan. Baru dapat thawab, dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa in taharta zahiraka. Kenapa istighfar? Kadang istighfar bahasa Arab, kadang istighfar di Indonesia kan, dimelayukan, diminangkan, dijawakan, disundakan, dibahasakan bahasa kita. Ya, Allah ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau istighfar pakai bahasa Minang, terima nggak Allah? Kalau pakai bahasa Melayu, Allah paham nggak? Paham. Allah itu suka kalau si hamba mendetailkan dosanya. Itu yang disebut an-nadamu taubah. Orang yang menyesali satu persatu, maka dia baru masuk kepada nur taubat. Oleh karenanya, nikmati, ikuti. Jangan di-reject, jangan dilawan. Kalau guru mengatakan, Astaghfirullah fi uyunina, astaghfirullah, ya Allah ampuni mata kami, pandangan kami. Ikuti baca, jangan malas. Dan rasakan getarannya. Rasakan bahwa mata kita berterima kasih, basar pandangan kita bersyukur, terima kasih wahai diri, engkau telah mengikutkan aku dalam tobatmu. Engkau telah sertakan aku dalam tobatmu. Moga-moga mata ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata si mata. Nah, begitulah seluruh anggota tubuh. Makanya kita beristighfar ijmalan wa tafsilan. Ya, secara umum dan secara khusus. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin menikmati la ilaha illallah, fa idza tahharta zahiraka minal anjas wal adnas. Jika engkau hendak membersihkan zahirmu dari najis dan kotoran, dan batinmu dari waswas dan prasangka dan awham, ya, waham-waham, persepsi-persepsi, lalu engkau membaca faqul 5,000 marrah la ilaha illallah. Ini contoh, tergantung ijazah dari guru. Lalu engkau disuruh baca oleh gurumu la ilaha illallah dengan sekian kali, 5.000 kah, 10.000 kah, 1.000 kah, atau hanya sekali, terserah guru, ya. Atau 12 kali menurut sebagian ahli thariqah, ya. Jangan terjebak pada angka, karena kita tidak menyembah angka. Bal hudurun wa makna, tapi yang penting maknanya. Wa aslu dzikr at-talazzus wal halawah, karena pada dasarnya zikir itu menikmati talazzus, menikmati lezatnya kalimat, wal halawah, dan manisnya kalimat. Sudah manis belum zikir Allah-Allahnya? Udah belum? Masih pahit? Ya? Udah candu belum? Belum ya? Belum candu. Kenapa belum candu? Karena kolbunya masih sariawan. Karena kolbunya masih menyisakan was-was. Kolbunya masih menyimpan sifat-sifat buruk. Sifat kibr, merasa diri oke. Merasa diri sedikit saja lebih dari orang, baik di ilmu atau pada kesucian jiwa. Sedikit saja haram daripada kelezatan zikir. Ini qat'i, hatmi, la syak, ya, nggak ada tawar menawar.
sedikit ada rasa sombong di hatinya karena ilmu, karena posisi, karena bangsa, jabatan, suku, Allah haramkan mendapatkan nikmat zikir Allah, la ilaha illallah. Kalau sudah haram dapat nikmat zikir Allah, la ilaha illallah, haram menikmati salat khusyuk. Jadi kenapa salatnya di sini tidak diajarkan salat khusyuk? Tak perlu. Ya. Diajarkan aslul khusyuk, pangkal khusyuk yang diajarkan di sini. Pangkalnya selesai sampai ujung. Jadi nggak diajarkan cara angkat tangannya, bayangkan buang seluruh dunia. Tak. Lebay. Emang bisa buang dunia? Udah langsung bacanya namanya, baca namanya terus. Namun karena makhligai kolbu masih kotor, nama Allah yang mulia tidak mau bersemayam di situ. Oleh karenanya, coba perhatikan Quran. Penghalang waswas, yakin syahadat. Pembersih dosa, taubat. Antum membersihkan dosa, tapi tidak memantapkan yakin. Masih bertanya-tanya, kok Naqsyabandi di sini lain ya? Dimulainya dari syahadat. Dari lain ya Guru dan Sinan. Mereka lupa. Orang dulu syahadatnya oke, yakinnya mantap. Maka guru-guru kita dulu untuk kaifiat zikir langsung dimulai tobat. Hari ini karena pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kafir. Satu saja lintasan dalam kolbu, dia jadi kufur secara hakikat. Maka setiap kita mau sholat, mau zikir, mau ngapain, mau mendekatkan diri kepada Allah, kita mulai dari apa? Memperbaharui yakin. Oleh karenanya, dalam manhaj al-Muhammadi, dalam tariqat an-Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ya, Syaziliyah, tariqat Samaniyah, dan semua tariqat itu dibukalah dengan syahadat. Bagus syahadat, was-was hilang. Nih taruhannya. Tapi syahadat tidak bagus, was-was berkembang. Ya. Nah, hijab kolbu. Apa hijab kolbu? Hijab kolbu adalah nafs jiwa yang banyak dosa. Maka penawarnya adalah taubat, istighfar dan taubat. Orang yang membersihkan dirinya dari dosa tapi tidak memantapkan yakinnya, dia tidak mendapatkan lazatuz zikr. Atau baru memantapkan zikir, memantapkan tauhid tapi tidak mau zikir. Faham hebat, kendaraan bagus, tapi tidak pernah dikendarai. Paham ilustrasi ini? Itulah kebanyakan orang ngaji ma'rifat hanya diomong-omongin, ditulis-tulis di sebuah whiteboard kayak keren gitu, tapi tidak ada wiridnya, tidak ada thariqahnya, tidak ada khalwatnya, tidak ada tarbiyah dan suluknya. Membicarakan sesuatu yang tinggi, tapi dia tidak mau pergi ke sana. Wala yazalu dzakir yadhkur hatta yudrik. Maka senantiasalah orang yang berzikir itu mengingat, menyebut hatta yudrikal ajaib wal gharaib wal asrara al azimata wal kaifiyata al fakhimah,
sampai dia merasakan, mendapatkan keanehan, keajaiban, rahasia yang besar, dan cara-cara yang luar biasa. Hal-hal ya, kaifiyah itu hal. Summa la yuharrik lisanahu bidzikr wa yabqa al-fikru wa huwa al-maqamul akabir. Jadi zikir itu pertama menyebut dengan lisan. Jika Allah berikan rahasia, diberikan natijah, lisannya bergerak sendiri, tapi dia tidak lagi memperhatikan hurufnya, makharijul hurufnya. Dia sudah sibuk dengan yang punya nama. Ya. Bahkan sebelum sibuk yang punya nama, Allah kasih jalan-jalan. Maka kawan-kawan nih mulai bingung, ini halu atau perjalanan rohani? Ini halu atau haluan? Setiap zikir hilang. Ya. Ada yang bunyi huruf H, ada yang huruf H. Jangan suuzon. Boleh jadi dia sedang di alam sana. Boleh jadi dia tidak di alam manapun. Apa ciri-cirinya jika dia sampai kepada alamul fikr? Dia tersadar dapat makna la ilaha illallah. Itu namanya maqamul akabir. Makomnya para tetua, walaupun badannya masih muda. Fahuwa syekhun ma'a syababihi, maka dia tua meskipun dia masih muda. Tapi badan sudah tua, zikir tidak dapat makna. Fa anta syabun ma'a kuhulatik, engkau itu masih belia meskipun badan sudah tua renta. Ya. Suka-suka Allah lah ya. Wa fihi kalam fa'rif. Ya. Dalam bab ini banyak pensyarahannya, cukup engkau bijaksana. Artinya nggak diterusin lagi sama beliau. Nanti ada bab sendiri ya. Wa hadha tawajjuh sari'ul fathi. Metode ini, metode membaca la ilaha illallah, hatinya penuh hadir. Seperti yang diajarkan oleh buya-buya. Itu yang diajarkan di majelis khusus. Kita nggak boleh buka di majelis terbuka. Silakan diambil cara itu. Fa innahu sari'ul fatah. Karena itu cara futuh, tersingkapnya rohani dengan cepat. Jadi kenapa dalam talqin zikir itu selalu ada la ilaha illallah? Karena itu qat'ul alaiq, memutus kait dengan dunia. Memutus kait dengan, makanya metodenya kayak gimana? Ujungnya ada yang di bahu kanan, ada yang di bagian latifah ruh, lalu dihunjam ke dalam kolbu, dihentak. Begitu. Itu bukan hentak-hentakan siap gerak, itu bukan. Itu hentakan qata, untuk memutus jalur yang lain. Kalau sudah putus, jangan dihentak lagi. Paham? Kalau sudah putus, digali dalam-dalam. Namanya wukuf qalbi. Bahkan zikirnya dikhafikan. Namun karena keluar khalwat, khirqahnya tidak terpasang baik zahir ataupun batin, ikatan yang tadi ke dunia terhubung lagi. Maka setiap badah sholat, Buya Asfi dan Buya Aldomi memotong lagi, menyunat untuk kesekian kali. Itulah khitan
gaib. Wa aktsarul ibad, kebanyakan hamba, tarakul ibadat wa riyadat wastaghallu bitawajjuhat. Nah, kenapa tawajjuh itu perlu lama-lama? Karena tawajjuh lebih dahsyat daripada riyadah. Riyadah artinya mengulang-ulang nama. Kalau tawajjuh menghadapkan kolbu kepada yang menguasai kolbu. Kalau riyadah sibuk dengan nama, kalau tawajjuh sibuk dengan yang punya nama. Maka tawajjuh itu spesial. Tapi jika tawajjuh belum terasa, kembalilah kepada nama. Makanya diizinkan dalam tawajjuh mengulang-ulang nama Allah. Aslinya tawajjuh tidak nyebut, hanya diam, menunggu void dari Allah Subhanahu Ta'ala. Satu kali kami ikut tawajjuh di tanah suci Mekah, ternyata masih ada Naqsyabandi di sana. Tawajjuhnya sama siang hari, ba'da Jumat. Berkumpullah beberapa orang, dibacalah ayat tawajjuh. Lalu diamlah banyak murid. Tapi ada murid yang lain hanya meritim gurunya. Dia tidak tahu sedang apakah orang tawajjuh. Ada murid satu lagi, dia baca Allah, Allah. Ada yang buka kitab dalail, lagi tawajjuh bukan dalail. Selesai, sang guru mengatakan, kalau engkau tawajjuh, fantazirul madad, tunggulah anugerah pemberian Allah, al-fuyudat ar-ruhaniyah, limpahan-limpahan rohani dari silsilah yang bersambung kolbunya kepada rohaniah Rasulullah SAW. Jadi kalau belum paham bagaimana cara tawajjuh, kolbu hubungkan ke kolbu guru. Di belakang guru iktikadkan, di hadapannya guru sedang berhadapan dengan kolbu Rasulullah SAW. Ini metode tawajjuh. Ya, kita pejam mata, ya, sebut, ya tadi syahadat segala macam, sebut nama Allah sebentar, lalu pandanglah kolbu. Kolbu ini cermin. Jika dia cermin, hadapkan cerminnya kepada kolbu guru. Karena kolbu guru sedang menghadapkan cerminnya kepada kolbu Rasulullah SAW. Maka bayangnya memantul. Jika pantulan itu sampai kepada kolbu, barulah disebut mendapat aliran fuyudat ruhaniyah, aliran cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tawajjuh. Jadi selama ini tawajjuh ngapain? Ya. Zikir khafi kalau belum, ya. Kalau belum. Jadi kalau guru sudah mulai Allah diam, nah mulai kita memasang cermin kolbu. Maka beberapa syekh mengajarkan, ya, hubungkan kolbumu dengan kolbu guru, wajahmu dengan wajah guru, latifahmu dengan latifah guru, sirmu dengan sir guru. Maka nggak sembarangan guru yang dirobitohkan itu, ya, tidak sembarangan guru yang dirobitohkan. Sang guru, jika dia merasa dirinya yang mentawajuhi, batal faidnya. Maka tempat ini saksi, kalau beliau-beliau ini merasa dirinya yang mentawajuhi, faquti'at al-fuyudat wal madad, maka anugerah Allah berhenti. Tapi kalau mereka tobat, astagfirullah, ya Allah, siapalah aku akan mentawajuhi murid, bantulah aku ya Allah,
bantulah kami ya Allah melalui Rasulullah dan silsilah. Barulah mereka silsilah ini kemudian hadir. Beberapa orang diizinkan memandang. Allah bukakan basirahnya, tampaklah olehnya siapa yang hadir. Ikut bertawajuh bersama-sama. Ada yang tidak diizinkan tapi dia syahdu, itu pun cukup. Ada yang tidak lagi, dia gak sibuk dengan gurunya lagi, gak sibuk dengan dirinya, tidak sibuk dengan hadir. Dia sudah dalam hadiratullah subhanahu wa ta'ala. Sudah sibuk dengan sang jamalu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tuan-tuan ini jatuh cinta dengan seseorang, sebanyak itu orang yang cantik, yang dia pandang hanya sang cantik yang satu. Jika ni puan-puan ini memandang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang gagah, banyak laki-laki, tapi yang terpandang di hati hanya satu. Mulailah dia tilik menilik, intai mengintai. Itulah awal dari muraqabah. Ya. Awal dari, maka muraqabah pertama muraqabatus syuyukh, muraqabatul mursyid. Bermuraqabah kalbu murid dengan kalbu guru. Berintai-intai, si murid memahami, hati-hati kalbu kita sedang diintai. Mulailah muraqabah pertama. Walaupun zikirnya masih Allah, tidak ada masalah. Bersyukur kalau begitu. Biasanya rasanya jalaliyah, agak ada sedikit rasa takut. Makanya ketemu guru kadang takut. Mau salam pun kadang takut. Guru faham kata guru, salam kiri kanan balik. Itu sebenarnya. Karena tidak semua berani salaman, ingin salaman. Ada satu dua yang takut. Paham? Ya, bukan berarti guru lagi sok, nggak mau salaman, enggak. Irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Karena sayang kepada satu dua orang itu. Hatta ahraqa dzikr qulubahum ma siwallah wa tawaqqafu. Lalu zikir itu membakar kalbu mereka, meledakkan relung hati mereka, mematahkan hijab-hijab dalam diri mereka. Fatawaqqafu, lalu mereka wukuf sejenak. Wukuf berhenti. Madad tadi, menunggu rasa, ya. فَإِذَا كَانَ مَعَرَاتٍ حَصَلَ الْكَمَالْ أَعْظَمْ سَرِيعَ الْبَتَّةِ. Nah, inilah untungnya kalau sedang suluk. Kalau sedang bersuluk, ma'ariyadhah, riyadhah di sini artinya sedang bersuluk, maka lebih sempurna hasilnya, insya Allah bila syaknya. Amma khawasuha, apa rahasianya? Nah, jadi kenapa ada zikir 70.000? Bukan buatannya Buya Aldomi itu. Ya. Dapat tugas sebagian zikir la ilaha 70.000. Gue bid'ah ya. Ya. Itu bukan thariqah Aldomawiyah, itu bukan. Bukan. Faruya anna man qalaha, maka diriwayatkan dari masyayikh, siapa yang membaca la ilaha illallah 70 marrah fadahullah minan nar atau a'taqahullah min azabin nar. Maka siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, Allah merdekakan, bebaskan dirinya dari siksa api neraka. Itu rahasianya, ya. Maka semua thariqah mengamalkan ini. Ada di Naqsyabandi, ada di Qadiri, ada di Dusuki, ada di Syatari, ada di Burhani, ada di Rifai, ada di Sammani, semua mengamalkan ini. Dan ini disebut juga dengan
Sultanul Azkar, rajanya zikir. Jadi kalau bagi sebagian orang Sultanul Azkar itu lataif, tapi bagi masyayikh mu'tabar Sultanul Azkar kama qala Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir, rajanya zikir la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ada di hadis riwayat Imam An-Nasa'i, di sini tidak disebutkan ya. Ma qala ahadun la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha mukhlisan min qalbih, ini kaifiatnya. Mukhlisan, dengan melepas segala sesuatu dari kolbunya. Itu yang disebut kaifiyat thariqah. Jadi di manakah dalilnya thariqah? Mukhlisan min qalbih. Dan ini tidak didapat dari buku, karena buku tidak punya kolbu. Buku tidak punya nyawa. Buku tidak dapat memberi petunjuk kecuali hanya huruf dan angka. Mesti yang punya qalbu rohani, yaitu syekh mursyid. Maka ahli hadis bertugas menampilkan data zahir, sedangkan ahli thariqah memberikan tata cara batinnya. Yang membaca la ilaha illallah futtihat lahu abwabus sama, dibukakanlah bagi dia pintu langit. Ini hadis Nabi. Oh, ini rahasia, nggak boleh dibuka. Ini hadis Nabi, masa nggak boleh dibaca? Sahih. Ini riwayat Nasa'i. Buka silakan di Nasa'i. Hadis sahih yang dipilih ijtabahu al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman An-Nasa'i fil Mujtaba. Ya, silakan dicari. Cari sendirilah, ya. Kan nanya mana dalilnya. Dibukakanlah abwab, bukan satu, abwab. Pintu, 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 pintu. Berarti banyak, berarti langit banyak pintu? Ya. Maka nggak usah khawatir kalau ada orang usul di sana, terus di sini antri, enggak. Ada antri-antrian. Yang antri malaikat. Kalau orang baca la ilaha langsung. Hatta yufda ilal ars, sampai dia dilempar kepada arsy. Arsy itu tempat apa? Istiwa'ur rahmaniyah, bersemayamnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang usul pada la ilaha illallah, bertambah sayang dia kepada Allah, bertambah cinta dia kepada Rasulullah, bertambah rahmah dia kepada hamba-hamba Allah. Ini cuma karena beda pilihan. Katanya ahli la ilaha illallah, ahli talqin la ilaha illallah, hanya beda coblosan. Dia benci yang gak milih yang dia pilih. Sak dunia kafir. Apalah itu? Berarti dia bukan masuk kepada arsy rahmani, dia sampai kepada arsy syaitani. Na'udzubillah min zalik. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah kekalkan kita dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisyarat apa? Majtanabal kabair, selama dia menjauhi al-kabair. Al-kabair, dosa besar di sini yang maksud syirik. Imma khafiyan wa imma jaliyan.
baik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Selebih daripada itu dosanya diampuni oleh Allah SWT, akan dilempar. Tapi dia terjebak sihir, mau dia baca zikir la ilaha illallah 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000, la yanfa'uhu wa la yufiduhu. Ya, hati-hati. Ini banyak berpakaian mursyid tapi ilmunya ilmu sihir. Maka la yanfa'uhu kalimatut tauhid, la tanfa'uhu kalimatut tauhid. Kalimat tauhid tidak berfaedah sedikit pun pada dirinya. Apa yang bertambah? Khusrana, halu. Semakin dibuka, semakin syaitan memberikan dia aras palsu, Syekh Qadir palsu, Syekh Bahauddin palsu. Yang nanti syaitan-syaitan dia berjubah para wali itu menyesatkan dia. Tapi seorang ini tertipu karena dia tertipu dengan riyadhah, lupa ilmu hakikat ma'rifat. Ya. Jadi majtanabal kabair, selama orang ini menjauhi syirik-syirik itu mesti bima'rifatit tauhid, mesti belajar ma'rifat ilmu tauhid. Dan dulu ada kalimatnya, la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha khalisan min qalbihi, ikhlas dari kalbunya, wa maddaha bitta'zim, lalu dia panjangkan la ilaha illallah bitta'zim, dengan penuh mengagungkan yang punya nama, ghufira lahu arba'ata alaf, diampuni 4.000 dosanya. Ya. Minal kabair, hatta itu dosa kabair. Kenapa? Karena zikir dia sudah dengan ma'rifat, maka syiriknya ikut gugur. Lalu siapa yang punya rasa takut? Kata beliau, nah ini nggak boleh kita buka di sini. Sudah, khalas ya. Cukuplah ya. Yang ini khas ini ya. Jika Nabi SAW mengatakan, jika engkau melewati taman-taman surgawi, maka petiklah, iciplah, santaplah. Nah ini kesempatan, tinggal berapa hari lagi, kita bukan hamba pemburu Lailatul Qadar, walaupun kita berharap dapat Lailatul Qadar. Ya, berapa hari lagi sampai hari 29? Jebakan. Alhamdulillah, untung antum gak ngitung hari. Kalau enggak nanti kita putar lagu itu menghitung hari. Ya, lolos lah. InsyaAllah kita niatkan khalwat suluk ini iktikaf, mengikuti iktikaf baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah jadi Nabi pun, sudah Mi'raj pun masih iktikaf. Ini baru diangkat jadi khalifah, jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi syekh mursyid, sudah nggak mau iktikaf. Maka ini amalan insyaAllah, jika tidak ada halangan dalam hidup kami pun, yang berarti kita iktikaf sampai mati. Hatta sedang sakit pun kita iktikaf. Ya. Hatta sedang susah pun, yang penting masih dapat di cover, kita iktikaf. Mengikut siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, istri-istri baginda
Mereka tetap setelah Rasulullah SAW wafat membuat khibah-khibah ya seperti inilah. Bukan antum bawa kemah ke dalam. Ya boleh sih, cuma masjid sendiri. Kenapa kita tidak buat suluk di masjid? Karena masjid itu musabbalah. Musabbalah itu wakafnya umum. Sedangkan surau dia wakafnya khassah li ahli turuq, khusus bagi para pesuluk. Makanya kita nggak buat suluk di masjid. Maka mohon maaf, kita pun kalau itikaf di masjid, itikafnya muakkad, hanya terbatas. Itikaf mutlak kita hanya dapat lakukan sekarang di surau-surau tarekat, zawiyah bahasa Arabnya, ribat bahasa Rasulullah SAW. Ya, bahasa Rasulullah itu fadzalikumur ribat. Apa itu ribat? Setelah sholat nunggu sholat, itu ribat. Setelah ngaji nunggu ngaji lagi. Jadi selesai ngaji ini antum mau nunggu ngaji esok hari. Betul nggak? Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdarina wassalamati wal afati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, urusan zahir, urusan batin, urusan pikiran, urusan badan, urusan hati, urusan nyawa, urusan sehat, urusan sakit. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan kami mensyukuri sihatmu, mudahkan kami sabar atas ujian sakitmu, mudahkan kami syukur atas nikmatmu, mudahkan kami sabar atas kesusahan dari ujianmu. Allahumma yassir lana umurna ma'arrahati liqulubina. Ya Allah, mudahkan hidup kami dan beri rehat pikiran dan badan hati kami. Jika Engkau membiarkan kami hidup ya Allah, maka jangan biarkan pikiran kami susah ya Allah. Jangan biarkan badan kami lelah ya Allah. Tetap badan kami sesibuk apapun kami kuat untuk tawajuh kepada Engkau ya Allah. Dan juga ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Mudahkan semua yang sedang punya masalah ya Allah. Allahumma unsur al-makrubin. Bantulah orang yang sedang bermasalah ya Allah. Waqdi duyunal ahli duyun. Dan ya Allah, jika ada yang sedang berhutang kepada makhluk, apalagi hutang kepada Engkau, mudahkan mereka membayarnya ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya rabbana fastajib da'awatina. Fanatawassal bikalimati tayyibah. Bila ilaha illallah nadfa' kulla syarrin. وبلا إله إلا الله نجلب كل خير وبلا إله إلا الله نستمد كل مدد وبلا إله إلا الله فافتح لنا يا الله كل باب. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala